ada sampah di kursinya ya. Misalnya ada, tolong buang sampah pada tempatnya. Nah, semuanya udah rapi. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Coba siapa yang mau pimpin doanya? Coba Asri, pimpin Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hendaknya hari ini berkah ya dari awal hingga akhir. Tapi sebelum itu Ibu mau cek dulu kehadirannya. Devi Rosyanto, Salsabila Farza, Ada Bu. Syarifah Yamayani, Ada Bu. hadir semua ya? Ada Bu. Hadir. Sebelum itu, saya masih ingat seminggu yang lalu materinya tentang apa? Jual beli. Tentang jual beli. Aku mau tanya sekilas saja apa yang Ananda pahami tentang jual beli itu kira-kira. Ya betul, kalau jual beli kegiatan ya tukar barang ya. Adanya transaksi atau akad yang dilakukan dalam jual beli. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan halal haramnya makanan atau minuman. Nah, menurut Anda semua, kira-kira ketika ada suatu kejadian, Anda pergi ke hutan misalnya, dan kejadian bertemu dengan misalnya daging babi yang kita ragu mau makannya, kira-kira sikap Anda bagaimana? Tetap memakannya Bu, tapi tidak berlebihan. Ya, nah itu kita pelajari tentang adanya ketentuan makanan halal dan haramnya itu makanan atau minuman. Oke? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian, apa definisinya makanan dan minuman yang halal itu. Nah, dapat di sini Anda perhatikan, makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan syariat untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, dalam Islam ada Anda pernah mendengar kata-kata makanan yang halal itu makanan yang halal thayyiban, ya halal yang lagi baik ya. Nah, sebagaimana ini yang sudah Allah jelaskan juga, dan dalilnya kita diperintahkan untuk makan makanan atau minuman yang halal itu ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Coba kita baca sama-sama. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, kita lihat di sini artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, sudah jelas ya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 108 ini, Allah mengatakan ini halal dan thayyiban. Kita memakan makanan yang halal itu lagi baik. Nah, dia halal lagi baik untuk kita. Nah, mungkin itu saja ya, sudah jelas dalilnya. Sampai sini paham apa tadi itu dalil tentang makanan halal, apa tadi pengertiannya, sudah paham Anda? Sudah Bu. Nah, kemudian kita masuk pada syarat halalnya suatu makanan atau minuman itu ada 3 hal atau kriteria yang memenuhinya. Nah, yang pertama halal karena zatnya. Nah, maksudnya di sini suatu makanan itu halal secara zatnya berarti tidak berasal dari bahan yang tidak diizinkan syariat. Nah, misalnya di sini contohnya proses penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, memotong tenggorokannya. Nah, seperti dalam agama kita kan kalau mau
membeli binatang itu bagaimana ketentuannya? Ya, ya harus bersurat nantinya ya. Nah, itu yang dimaksud dari halal dari segi zatnya tadi. Nah, kemudian kalau makanan atau minuman itu ketika cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya di sini bagaimana maksudnya? Dikatakan makanan yang kita makan itu halal dari segi cara mendapatkannya. Bagaimana contohnya kira-kira? Membeli pasar itu nggak mencuri. Ya betul. Nah, makanan yang halal itu ya kita dapat tidak dengan mencuri atau dengan merampok gitu ya. Nah, tidak melanggar hukum dan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya halal. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya ya. Nah, di sini maksudnya suatu makanan atau minuman itu dinyatakan halal bukan hanya berdasarkan bahan-bahan, tetapi juga dari cara pengolahannya. Nah, cara pengolahannya di sini maksudnya bagaimana? Ya, harus berdasarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, bisa sampai sini paham Anda? Nah, ini contohnya Anda akan ada nasi, roti, makanan yang halal itu. Kemudian kita masuk lagi kepada makanan dan minuman yang haram. Nah, makanan dan minuman yang haram itu maksudnya ya makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas atau Al-Quran yang melarangnya. Nah, ini contohnya, coba Anda perhatikan, ada jenis makanan dan minuman yang haram itu, pertama daging babi, bagaimana yang sudah didaftar juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 173. Innama harama alaikumul maitata wa dama lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Nah, tadi kata-kata harama alaikumul maitata. Nah, ini mengharamkan bagimu bangkai, wa dama darah, walahma daging, al-khinzir babi, wa ma uhilla bihi lighairillah. Ada binatang yang ketiga sekali disebut dengan nama selain Allah. Nah, mungkin itu ya, Anda sudah tahu apa saja tadi jenis makanan dan minuman yang haram. Apa saja tadi sebagaimana yang dapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 200. Jenis makanan yang haram pertama ada tadi daging babi ya, bangkai, darah. Nah, khamar ya, minuman keras. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan Ananda tentang makanan dan minuman yang halal, yang diharam. Nah, ini contohnya kalau binatang seperti kerbau, sapi, unta, kambing. Nah, binatang yang sebangsa dengan belalang itu halal, bahkan bantainya pun boleh dimakan. Nah, kemudian makanan yang halal juga, binatang yang halal itu binatang yang didapat dari hasil buruan yang diperoleh dari hutan. Nah, ya betul. Nah, ini binatang yang disebutkan pada Al-Quran itu surah Al-Maidah ayat 3, seperti babi, hewan yang mati. Nah, itu binatang yang diharamkan, tidak boleh dimakan. Kemudian segala hewan yang bertaring kuat, seperti harimau, jelas ya itu kita tidak boleh memakannya. Serigala, anjing dan lain-lain. Nah, dan di sini segala jenis burung yang bercakap tajam maupun pemangsa. Nanti sampai sini saja, oke? Untuk lebih pahamnya Ananda, ini Ibu ada kuisnya mudah-mudahan saja. Coba siapa yang mau ke depan menjawab soal kuisnya? Coba siapa yang mau ke depan jawab soal kuisnya? Kita ada kuis namanya Prodi Jams tentang materi yang kita belajar tadi. Coba ke depan. Cepat. Lebih cepat. Boleh bersama-sama boleh.
yang diolah dengan bahan halal. Coba. Ya. Coba siapa lagi yang mau dan yang lain boleh ke depan. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih makanan halal? Ya, betul. Nah, lagi. Ya. Apa itu sertifikasi halal? Nah, ya, selanjutnya apakah semua jenis ikan halal? Ya, betul. Nah, lagi apa yang dimaksud dengan makanan syubhat? Ya. Oke, dua soal lagi. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Oke, satu lagi. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi tentang ketentuan makanan halal dan haram, Ibu mau tanya kepada Anda, kira-kira apa yang Anda pahami dari materi ketentuan halal dan haram tadi, makanan, ketentuan halal haramnya satu makanan atau minuman. Coba. Ya, betul. Dan apa lagi? Mengenai makanan dan minuman halal, nah betul yang dikatakan Asri tadi. Nah, ketika kita ingin konsumsi atau makan makanan yang halal atau minum minuman yang halal, nah tentunya kita harus memperhatikan makanan tersebut. Nah, kita memperhatikannya bagaimana cara mendapatkannya, apakah dengan cara yang benar atau tidak. Nah, apakah kalau misalnya mencuri, tentu itu tidak boleh dan didapatkan haram. Haram kita memakannya, ya. Begitupun juga dengan minuman. Nah, kita memperhatikan jangan sekali-kali pernah meminum minuman khamar, ya, minuman keras, karena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, nah, bahwa dilarang minum minuman keras karena itu dapat merusak kesehatan kita sebagai umat Islam. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini tentang makanan halal dan haram. Minggu depan jangan lupa baca materi tentang hibah, hadiah dan sedekah, ya. Nanti Ibu tanya sebelum kita belajar untuk minggu depannya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian, ada salah, mohon maafkan buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.